Pemirsa, kekerasan dan kasus bullying atau perundungan di kalangan pelajar marak terjadi. Generasi muda yang seharusnya berbudi pekerti kini seolah kehilangan jati diri. Mereka justru bangga saat tergabung dalam geng maupun kelompok tertentu yang aktif melakukan tindak kekerasan. Lantas apa sebenarnya pemicu para pelajar yang kini tampak akrab dengan kekerasan? Kami tanyakan langsung kepada praktisi pendidikan Retno Listiarti. Bu Retno, selamat sore. Selamat sore, Mas Baik, Reno. Bu Retno, sebelum kita membahas spesifik soal kekerasannya, saya lebih dulu ingin menanyakan soal geng barisan siswa ini atau geng basis ini disebut-sebut ada begitu di setiap sekolah. Analisa Anda, kenapa bisa sampai seperti gurita begitu ya, banyak cabangnya begitu, anggotanya di setiap sekolah ada. Kenapa bisa begitu? Iya, sebenarnya geng ini adanya awalnya itu di SMA dan SMK. Jadi belum Hmm. ada di SMP. Namun di SMA dan SMK tuh sama. Jadi ini lebih mengarah kepada perilaku-perilaku kekerasan, termasuk tawuran. Nah, tapi belakangan gitu ya, ini terhitung sih kira-kira mulai dari 10 tahun terakhir. Itu di SMP mulai muncul bibit. Nah, nampaknya ini tidak pernah ditangani ya, sehingga ini menjadi tumbuh subur. Jadi sebenarnya di setiap sekolah hampir ada, baik negeri gitu ya maupun swasta, ternyata mulai muncul geng-geng semacam ini. Tapi memang ada geng-geng juga yang kemudian tidak melakukan kekerasan, tapi mayoritas baik geng perempuan ya. Jadi juga ada nih geng putri ya di SMA ya, di jenjang SMA itu ada. Jadi perempuan dengan laki-laki pun membentuk geng. Ini sebenarnya kan upaya anak-anak ini menemukan jati diri, karena memang usia mereka 12 sampai 18 tahun itu kalau secara perkembangan psikologi mereka itu sedang kebingungan mencari jati diri, terutama anak usia 13 sampai 15 tahun di SMP. Makanya kasus perundungan data terakhir gitu ya yang dipegang oleh Federasi Serikat Guru Indonesia misalnya, itu dari Januari sampai September ada 22 kasus perundungan yang bahkan dua mengakibatkan kematian, dan ini 50% dari 22 kasus itu terjadi di jenjang SMP. Tadi Anda katakan ini semula ada di SMA, SMK, kemudian 10 tahun terakhir kemudian muncul bibit begitu ya di kalangan pelajar Ya. SMP. Menurut Anda kenapa bisa saya katakan menular begitu ya dalam tanda kutip dari SMA, SMK sekarang bergeser ke SMP? Jangan-jangan beberapa tahun lagi, 10 tahun lagi bergeser ke SD jangan-jangan. Kenapa? Ini harus diputus seperti apa ini celahnya? Iya, sebenarnya gini ya, anak-anak yang melakukan kekerasan misalnya itu sebenarnya dipicu oleh setidaknya tiga faktor. Faktor yang pertama adalah internal. Faktor internal ini adalah faktor dari rumah, di mana dia dibesarkan. Jadi kalau lingkungan di rumah, di mana dia dibesarkan itu penuh dengan kekerasan, cacian, makian, jadi mendidik atau mendisiplinkannya dengan kekerasan, biasanya anak-anak ini ketika memasuki dunia sekolah, dia akan mencari korban yang lebih lemah dari dirinya untuk diperlakukan kekerasan. Jadi rasa sakit ya atau luka batinnya itu akan akan dilampiaskan kepada teman sebaya yang dia itu lebih lemah dinilai. Nah, di sini kemudian anak-anak itu yang punya nasib yang sama bisa jadi berkumpul menjadi satu. Ya, karena merasa senasib. Yang kedua, itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah salah satunya faktor pergaulan. Jadi kan Hmm. setelah di rumah mengalami lalu merasa punya teman senasib, berkumpul nih. Nah, ketika berteman dengan orang-orang yang salah gitu atau orang-orang yang tidak tepat perilakunya kemudian melakukan kekerasan, maka yang nggak pernah melakukan pun bisa menjadi pelaku kekerasan, karena anak itu prinsipnya meniru orang dewasa di sekitar dan meniru teman sebaya gitu. Nah, terakhir sebenarnya faktor yang tidak kalah ini adalah faktor media sosial dan juga beberapa game online yang penuh dengan kekerasan. Nah, jadi perundungan, gimana cara membunuh itu ternyata kan sudah dihapus, dilaporkan, kemudian muncul lagi, bahkan kemunculan berikutnya jauh lebih parah gitu. Nah, ini sebenarnya mempengaruhi pola pikir maupun perilaku anak dalam Hmm. menyelesaikan masalah, Baik. lalu dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Oke, ketika anak-anak ini tidak lagi ragu begitu ya untuk melakukan kekerasan, tadi Anda sebutkan salah satu faktornya mungkin karena di rumah ia dididik dengan keras oleh orang tuanya begitu. Ya. Nah, selain faktor itu, adakah faktor lain mungkin yang mendorong anak ini tidak ragu untuk melakukan kekerasan ke orang lain yang sifatnya tadi Anda katakan lebih lemah dari dirinya? Mungkin supaya dia mendapat pengakuan dari teman-temannya bahwa oh hebat ketika melakukan kekerasan, atau
atau ada faktor lain, Bu Retno? Iya. Iya, sebenarnya berikutnya kan faktor eksternalnya ya. Hmm, Lingkungan dia bergaul itu sangat mempengaruhi. Nah, di sini anak-anak yang kemudian dia karena sering mendapat kekerasan, dia itu secara bakat, minat, potensi jadi nggak berkembang. Nah, sementara dia mungkin jago olahraga atau jago nyanyi, jago main musik, tapi ini energinya nggak dihabiskan untuk potensi itu, karena orang tua hmm, ataupun lingkungan sekolah tidak memberi jalan itu. Akibatnya energinya habis digunakan dengan tadi gitu ya kekerasan. Nah, itu misalnya yang kita kerap tahu di beberapa kota tuh kemudian tawuran terjadi dan janjian antar mereka untuk melakukan tawuran. Nah, ini faktor yang bersama teman ini gitu ya atau pergaulan ini justru untuk usia 13 sampai 15 tahun di usia SMP itu adalah masa perkembangan di mana anak mulai jauh dari orang tua dan ya, lebih mengabdi atau lebih senang dengan teman gitu. Nah, andaikan oke, energi-energi lebih mereka ini untuk potensi dan untuk eksistensi dia kan misalnya dia jago futsal lalu dia sampai ikut tim menang terus gitu kan dia nggak oke, akan mikirin apa kegiatan negatif gitu ya dia akan fokus pada tadi aktivitasnya yang positif yang kemudian juga memberi dampak pada psikologinya untuk percaya diri harga dirinya terpenuhi gitu itu yang kemudian ini tidak ada. Nah, anak-anak yang kemudian merasa secara akademik juga tidak bagus, secara ini juga merasa tidak punya kelebihan, lalu mereka masuk nih ke dalam tim yang oke. kayak gini atau geng kayak gini. Nah, di situ kalau berhasil melukai orang, berhasil hebat dalam apa ya berkelahi, itu kemudian mendapatkan eksistensinya gitu. Jadi ini emang anak-anak Hmm, seumur ini haus pada pengakuan diri. baik. Tapi kalau muaranya atau tindakannya bisa kita kategorikan barbar begitu ya. Ini bisa Ya, tidak kalau ada publik yang mencoba dalam tanda kutip ya memaklumi dengan mengatakan ini kenakalan remaja. Bisa nggak, Bu Retno? nggak bisa. Hmm, Jangan dianggap kenakalan remaja, karena kenakalan remaja itu berbeda. Perbuatan yang misalnya sedang kita bahas tadi ya dari kasus Cilacap itu sudah bentuk tindak pidana yang membahayakan bahkan bisa membunuh seseorang anak gitu. Jadi menurut saya tidak bisa dimaklumi. Jadi hmm, apa pendisiplinan, pendidikan atau apapun lah dalihnya itu tidak boleh dengan kekerasan. Jadi anak-anak ini pun juga tidak boleh berdalih melakukan kekerasan karena dia merasa punya alasan untuk melakukan kekerasan itu. Jadi menyelesaikan masalah itu tidak dengan kekerasan gitu. Tapi yang dibangun mestinya adalah dialog. Mengapa dia melakukan, kenapa dilakukan, apa penyebabnya, bagaimana rasanya. Dialog ini yang mungkin jarang dilakukan oleh para orang tua. Jadi menyadarkan kesalahannya adalah kita tanya jawab saja dengan anak. Sampai kemudian menurut kamu itu salah nggak? Boleh nggak menyakiti orang? Boleh nggak mukul? Gimana sih rasanya dipukul kan sakit? Terus boleh nggak nyakitin orang? Enggak. Nah, kalau enggak kan tadi ya, kalau kita kemudian sudah melakukan apa yang harus kita lakukan? Meminta maaf, mengakui kesalahan, tidak boleh melakukan lagi. Ini hal-hal yang harusnya dibangun, baru dinasehatin. Orang-orang kita kan umumnya begitu melakukan kesalahan dinasehatin atau dihukum. Nah, ini tidak akan menimbulkan efek jera, tapi mereka akan terus melakukan, hanya lebih hati-hati biar nggak ketahuan orang dewasa. Nah, ini yang bahaya gitu. mhm. Nah, ketika tadi Anda katakan dari SMA SMK kemudian bergeser menular ke level yang lebih bawah di SMP, kemudian ini mengapa menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sulit untuk diberantas? Apakah tadi ketiga faktor yang Anda katakan ya, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor media sosial ini semakin menguat bukan semakin melemah sehingga hal-hal ini sulit untuk diberantas? Iya, sebenarnya yang melemah itu menurut saya adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Jadi sebenarnya yang pertama utama adalah pengasuhan dalam keluarga. Memang tidak mudah jadi orang tua karena nggak ada sekolahnya. Tapi untuk jadi orang tua tuh kita harus belajar gitu. Nah, ini yang menurut saya hubungan harmonis, ya kehangatan, keterbukaan, support system itu mungkin nggak dibangun oleh orang tua. Anak-anak yang tidak nyaman atau merasa orang tuanya nggak asik, lalu mereka merasa gengnya ini asik gitu. Jadi mereka mencari cara pelarian, termasuk anak-anak yang kecanduan game online misalnya, pornografi itu karena pelarian gitu. Nah,
Jadi yang harus dibangun menurut saya adalah harmonisnya keluarga, kehangatan keluarga, kedekatan orang tua dengan anak, sering-seringlah anak kita peluk, ya ceritalah apa yang nggak dia nyaman, ya upayakan walaupun kita bekerja, tapi quality time kepada anak tuh penting. Misalnya Sabtu Minggu kita betul-betul upayakan naik sepeda bareng, cari sarapan bersama. Ini hal-hal yang menurut saya anak-anak itu nurut atau tidak nurut itu sebenarnya tergantung berapa sering kita berkomunikasi, kehangatan, memeluk dia, menyentuh kulit dengan kulit gitu ya. Hmm, Setiap hari kan kita bisa walaupun pulang kerja, anaknya udah tidur, kita bisa ke kamarnya, peluk anak kita, cium. Itu sebenarnya yang hal mudah oke. yang bisa dilakukan orang tua, tapi itu membuat anak-anak kita sebenarnya mudah diatur gitu. Nah, jadi yang perlu menurut saya adalah ketahanan keluarga dulu. Baru kemudian kita memperbaiki lingkungan sekolah yang sekarang sudah ada Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Dan ini Mhm. melibatkan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah disuruh bertanggung jawab juga terkait pemulihan psikologi dan lain-lain yang selama ini tidak mampu sekolah melakukan. Nah, ini penting karena anak-anak yang tidak pernah dipulihkan dari kekerasan itu biasanya potensi jadi pelaku. Tapi kalau dia bisa disembuhkan, bisa dipulihkan secara psikologi, sebenarnya dia tidak akan jadi Oke, pelaku. Nah, kita ingin memutus mata rantai kekerasan ini gitu. Jadi jangan pernah ada kekerasan kalau orang tua ngelakuin kekerasan, sekolahnya juga oke, baik. anak ini belajar terus kekerasan. Menarik tadi ketika Anda mengatakan, ketika anak ini menilai orang tuanya tidak asik, sementara kelompoknya inilah yang asik meskipun itu muaranya negatif begitu ya. Ini menjadi salah satu Ya. permasalahan ketika bagaimana orang tua bisa memahami bahwa dia harus menjadi orang tua yang asik sesuai dengan keinginan anaknya. Tapi di sisi lain orang tua juga mungkin butuh proses adaptasi untuk bisa seasik yang diharapkan oleh anaknya. Bu Retno, ini kan juga catatan sendiri sebetulnya. Ya, sebenarnya sih kita pasti bukan manusia sempurna dan bukan orang tua sempurna. Hmm, Tapi kalau kita menyadari bahwa ini kan anak ya, jadi kita itu pernah jadi anak-anak. Tapi kan anak-anak nggak pernah jadi orang tua, nggak pernah jadi guru kan gitu ya, belum jadi kan. Jadi mereka tidak tahu bagaimana jadi kita kan orang dewasa. Tapi kita tahu rasanya jadi mereka. Oleh karena itu, menurut saya yang pertama dipahami adalah satu, jangan lakukan kekerasan. Kalau kita dulu adalah juga korban kekerasan, misalnya dalam pengasuhan keluarga. Jadi kita tahu rasa sakitnya jangan lakukan pada anak-anak kita. Yang kedua adalah menurut saya tadi membangun hubungan. Dan yang ketiga adalah jangan pernah malu atau gengsi menyatakan maaf pada anak-anak kita. Nah, mengedukasi anak-anak itu harus dibangun dengan kepercayaan. Jadi kita bisa dekat dengan anak-anak ketika anak-anak percaya sama kita. Nah, untuk hmm. punya apa ya tadi kepercayaan ya dari anak-anak kita, maka memang kita harus punya hubungan kedekatan. Nah, ini ya sebenarnya mungkin sederhana, tapi barangkali memang tidak mudah, apalagi kalau kita beralasan kita sibuk bekerja. Nah, ini anak Oke, itu kan baik. segalanya gitu ya, tentu. Hmm. Jadi di antara kesibukan ya mestinya kita meluangkan waktu. Itu sih Mas ya yang harus dilakukan para orang tua kita ya. Iya, mendekatkan diri orang tua dengan anak bukan hanya melalui materi, tetapi juga secara emosional ya. Bu Retno Betul. Listiarti, praktisi pendidikan, terima kasih sudah berbagi perspektif pada sore hari ini di Metro hari ini. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.